Pelarian pelaku penipuan iPhone si kembar Rihanna Rihani akhirnya berakhir. Selasa pagi, keduanya ditangkap Polda Metro Jaya di sebuah apartemen di Serpong, Tangerang Selatan. Keduanya pun langsung dibawa ke Polda Metro Jaya dan menjalani pemeriksaan. Setahun sudah si kembar Rihanna Rihani dilaporkan para korbannya ke polisi. Keduanya dilaporkan sejak Juni 2022 dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Pelarian tersangka penipuan Rihanna Rihani kini berakhir sudah. Si kembar telah ditangkap tim Resmob Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya usai ditetapkan sebagai tersangka sejak awal Juni 2023. Karena berpindah-pindah tempat karena tahu sudah masuk daftar pencarian orang, kedua tersangka akhirnya berhasil ditangkap di sebuah apartemen wilayah Serpong, Tangerang Selatan. Pada saat ditangkap, pelaku ini sedang istirahat ya di salah satu apartemen karena dia ini sering berpindah-pindah dari apartemen satu ke apartemen yang lain. Pak, ini kan ditangkap, berarti langsung dilakukan penahanan selama 20 hari? Sekarang kita melakukan proses dulu, Mbak ya. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menyebut Polda Metro Jaya memang sudah membentuk tim khusus untuk mencari keberadaan Rihanna Rihani. Polda menyebut sudah menerima beberapa laporan korban dengan modus skema Ponzi dan terkait dengan reseller lainnya. Terima informasi bahwa ini modusnya adalah seperti skema Ponzi ya, dari reseller, range kerugian antara 200 sampai 800. Namun setelah kita dalami, sementara bahkan ada yang sampai 3 juta ini. Satu produk yang ditawarkan itu. Ya. Harusnya harga 12 juta, ditawarkan 9 juta sebagai bujuk rayu, akal muslihat, rangkaian perkataan-perkataan bohong sehingga memberikan suatu barang. Akibat penipuan si kembar, total kerugian para korban yang merupakan reseller iPhone ditaksir mencapai 35 miliar rupiah. Si kembar Rihanna Rihani telah menipu setidaknya 17 orang hingga Mei 2023 lalu dengan modus pre-order iPhone. Setiap reseller bisa mendapat potongan harga hingga Rp500.000 per unit. Korban diharuskan membayar penuh, namun barang yang dipesan dijanjikan tiba dalam waktu 2 pekan. Kasus penipuan ini sudah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan sejak Juni 2022. Akibat banyaknya laporan dari korban, Polda Metro Jaya mengambil alih kasus penipuan ini. Dia hanya jual beli iPhone ya, maksudnya bukan investasi. Jadi saya cuma cari tahu kenapa bisa murah dan dari mana asal barangnya. Karena kan saya tahu takutnya itu black market ya. Jadi saya hanya mencari tahu barang ini benar nggak, garansi resmi atau tidak gitu kan, asal mulanya dari mana gitu. Lalu setelah itu ya saya coba tanya ke Rihani, bisa nggak saya mencoba berjualan gitu sebagai resellernya dia gitu. Dan kemudian dia bilang bisa kok gitu, nanti saya kasih fee. Total kerugian yang saya alami kurang lebih 6,4 miliar. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akhirnya memblokir 21 rekening si kembar Rihanna Rihani dengan total mutasi mencapai 86 miliar rupiah. Humas PPATK Nasir Kongah menegaskan rekening yang diblokir mencapai 86 miliar rupiah sudah menjadi atensi dari penyidik. PPATK sudah memblokir beberapa rekening terkait si duo kembar ya, tersangka pelaku penipuan iPhone. Dan terus kita berkoordinasi dengan penyidik. Sampai saat ini PPATK sudah memblokir dari rekening yang ada itu senilai 86 miliar. Catatan kejahatan si kembar ternyata tak hanya soal penipuan pre-order iPhone. Rihanna dan Rihani juga dilaporkan atas kasus penggelapan mobil rental. Si kembar telah dilaporkan membawa kabur mobil rental selama 6 bulan terakhir. Kini, usai berhasil ditangkap, para korban pun berharap kasus ini segera dituntaskan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, sanksi pidana untuk kasus penipuan yang terjadi akibat transaksi online bisa mencapai 12 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana kriminolog melihat kasus penipuan pre-order iPhone ini hingga korban merugi puluhan miliar rupiah? Kita bahas bersama kriminolog UI Adrianus Meliala. Selamat malam Pak Adrianus. Selamat malam Mbak. Kalau kita lihat dari awal kasus ini
ada begitu, butuh waktu kurang lebih setahun akhirnya polisi bisa menetapkan tersangka sampai akhirnya menangkap Rihana Rihani dari laporan-laporan para korban. Ini apa yang jadi sebab kalau Anda lihat? Kelihatannya tidak banyak yang mengadu ya. Hanya satu ya, siapa namanya, Diki kalau saya tidak salah. Juga kemudian lalu Diki kemudian malah ditetapkan sebagai tersangka. Iya. Nah, dalam hal ini polisi tidak melihat kaitan antara keduanya dengan Diki dan yang lain, tapi melihat pada Diki sebagai orang yang diasumsikan sudah nipu gitu ya, karena di bawah Diki juga sudah ada orang yang sudah store uang dan belum mendapatkan barang. Jadi diputus di Dikinya, bukan pada Rihana dan Rihaninya, begitu. Nah, kalau dari modusnya sejauh ini, apakah bisa dikatakan mereka ini penipu dan seperti apa? Akhirnya korban ini kan bahkan tadi yang ada di wawancara begitu merugi sampai 6 miliar lebih. Begitu saja percaya? Tentu saja ada dua cara pandang melihatnya dari segi pengamat ya. Pertama, ada kemungkinan mereka keduanya menipu. Tapi bayangkan kalau memang yang bersangkutan mau menipu, maka dengan uang 35 miliar di kantong, maka kalau saya jadi dia, saya langsung lari, putus hubungan, putus semua, ganti nomor handphone dan seterusnya, sehingga saya bisa menikmati uang itu dan lari keluar Indonesia misalnya. Ya, ternyata bahwa kemudian diketemukan di daerah Serpong itu mengindikasikan bahwa ini bukan lari, ini ngumpet ini, ya keduanya. Ya. Apa bedanya gimana itu, Pak Adrianus, kalau melihat? Maka yang mungkin adalah sebetulnya bukan nipu, tetapi yang bersangkutan itu kebanyakan order, ya kebanyakan dapat pesanan, tapi kemudian dia tidak mendapatkan pasokan dari pihak yang dianggapnya atau yang dijanjikannya sebagai agen tunggalnya, ya. Jadi dia misalnya dapat 1.000 pesanan, sudah masuk pula uangnya, tapi kemudian tidak dapat barang. Nah, maka kemudian mereka mungkin bingung bagaimana mencari barang itu. Nah, tidak buru-buru mengembalikan uangnya. Mungkin karena kalau dikembalikan uangnya tidak lagi dipercaya, tidak lagi dianggap bonafit, maka kemudian dia tahan dulu, dia cari barang, tapi kemudian lalu dianggap menipu. Mungkin begitu. Dan ada pengakuan beberapa korban begitu beli beberapa barang dalam jumlah kecil, lancar begitu, ditawari reseller, akhirnya mau, tahu-taunya seperti ini. Nah, kalau korban merupakan reseller gitu statusnya, sementara dia juga sudah menjanjikan ke pembeli lainnya, mereka bisa dikategorikan juga sama pelaku atau tidak? Padahal kan posisinya korban begitu, tapi ada orang lain juga yang dirugikan karena ini. Makanya saya setuju dengan perkataan siapa itu yang mengatakan bahwa seyogianya polisi melihat ini sebagai keseluruhan, bukan dari parsial demi parsial yang lalu ujung-ujungnya menjadikan korban sebagai pelaku. Sebagaimana tadi misalnya pada Mbak yang diwawancara ini, tentu kalau itu dilihat sebagai parsial, maka dia adalah pelaku kan. Dia sudah mengumpulkan uang dari 1.000 orang begitu, tapi kemudian barangnya nggak ada. Nah, dari mana barangnya? Wong dia juga mengharapkan dari kedua kembar ini kan. Jadi maka seyogianya memang dilihat secara keseluruhan agar kemudian keadilan lalu kemudian terlihat di situ. Gitu. Jadi bisa ada kemungkinan pihak lain selain si kembar dalam kasus ini, karena kalau kita lihat nilai transaksinya sangat besar, yang sudah terlibat pun juga besar jumlahnya. Masalahnya kan begini, kelihatan orang-orang ini atau pihak yang terlibat itu memang melihat marginnya besar ya. Jadi ada kemungkinan misalnya dari setiap handphone yang terjual itu marginnya 500.000. Bayangkan bisnis mana yang sekali jual barang 500.000 lebih ya kan? Maka alhasil kemudian dengan mudah Mbak yang tadi di wawancara itu kemudian mengumpulkan 1.000 orang yang mau beli gitu ya. Dan bisa dibayangkan berapa keuntungan yang akan dia dapat. Nah, itulah yang kemudian dia sudah storekan, bermimpi akan dapat margin besar, ternyata barangnya nggak ada. Itu juga yang kemudian kelihatannya ada di benak kedua kembar ini ya, dengan mendapatkan barang murah, tetapi kemudian lalu dan untungnya besar. Nah, sayangnya mungkin pasokan barangnya ternyata tidak besar. Ya cukup untuk pada pasokan awal, tapi begitu kemudian orang berminat dan orang segera beli ya, pesan begitu, maka kemudian nggak cukup. Nah, inilah memang resikonya orang jual murah ya, sehingga kemudian lalu begitu banyak orang mau berminat dan kemudian lalu terjadi situasi default seperti ini begitu. Kalau dari sisi korban melihat PPATK membekukan rekening, jumlahnya ada hingga 86 miliar rupiah transaksinya. Nah, apakah dana ini tuh bisa terungkap siapa saja yang menjadi korban dan juga dikembalikan dana-dana itu? Karena kan kalau dari sisi korban inginnya ya uangnya kembali
sesimpel itu? Selain juga kalau pidana tentu berlangsung. Saya kira dalam situasi ini jauh lebih mudah ya untuk kemudian para korban menerima uangnya kembali, tentu setelah melalui proses pengadilan yang memang rumit ya. Mesti ada penetapan pengadilan dulu, mesti ada inkrah dulu, baru kemudian dikembalikan. Mengapa saya katakan begitu? Misalnya dibandingkan dengan mereka-mereka yang misalnya melakukan kegiatan pinjaman online atau kegiatan fintech ya, betul-betul yang skema ponzi sebagaimana tadi dikatakan oleh Direskrimum, itu uangnya nggak balik tuh, itu uangnya sudah diambil oleh uplinernya. Nah, dalam hal ini saya juga tidak terlalu setuju bila dikatakan bahwa ini adalah kegiatan ponzi. Kenapa? Karena sebetulnya tidak ada kewajiban bagi misalnya orang di bawahnya Mbak yang kedua kembar ini itu untuk mencari. Dia mencari karena memang dia mengharapkan mendapat keuntungan. Jadi beda dengan konteks ponzi pada umumnya. Gitu. Kalau ponzi kan cari di bawahnya lainnya, downline-downline-nya seperti itu ya Pak Adrianus ya. Kalau ini berbeda kasus. Tapi kalau yang Pak Adrianus lihat sebenarnya apakah mereka ini bisa dikatakan amatir atau seperti apa? Karena tapi kan sulit juga ditangkapnya begitu. Tapi dari sisinya korban kok lama sekali begitu. Kenapa tidak bisa dikembalikan, tidak bisa ditrace sejak awal gitu. Apa yang jadi kendala sebenarnya dalam kasus ini kalau Pak Adrianus lihat? Ya tentu karena hukum kan butuh kepastian. Ya, jadi memang dari segi si korban yang sudah store uang, maka berpikir singkat saja. Ya saya sudah store uang, ada nama saya, ada rekening saya, kembalikan dong. Dari segi hukum kan nggak bisa begitu. Hukum harus pasti betul. Dan untuk mendapatkan kepastian itu harus melalui proses peradilan yang berliku sebetulnya. Jadi ada beda antara harapan dan kenyataan ya dalam hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, inilah memang repotnya kalau yang berjanji untuk menjual barang itu adalah mereka yang juga berada dalam situasi secondary atau intermediary. Lainnya kalau misalnya Rihani ini adalah si pemegang merek itu sendiri. Atau dengan kata lain dia adalah importirnya, sehingga dia tahu berapa barang yang dia punya, misalnya 5.000 gitu ya. Maka 5.000 itulah yang dia jual. Nah sementara kan pada konteks ini kan si Rihani ini juga dapat dari orang lain nih, sehingga dia tidak tahu berapa sebetulnya masukan yang ada. Di bawahnya itu sudah ada orang yang begitu antusias ya, sehingga lalu kemudian nggak tercukupi lagi. Nah dilalah uang sudah masuk dan dia sendiri pun juga tidak buru-buru mengembalikan uangnya. Nah, di sini lalu kemudian ada soal di mana dicurigai bahwa dia memang ingin menggelapkan uang itu, dia mau putar gitu ya untuk kemudian bisa mengembalikan dengan cara gali lubang tutup lubang begitu. Nah, tapi yang jelas harus dilihat secara komprehensif dan diselesaikan tuntas begitu ya Pak Adrianus ya. Karena banyak sekali pihak yang terlibat, ini jadi PR dari polisi. Terima kasih Pak Adrianus, kriminolog UI Adrianus Meliala telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.